Wal maqalatu saniyatu wasalasun, maqalah yang ke-32. An Sufyan As-Tsauri rahimakumullah annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala ma huwa faqala ay Sufyan qala Sufyan As-Tsauri alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin ay musyrikun wala bisautin tayyibin ay lazadin ya atau lazazin fisimai wasyari'i fil qalbi wala bilisanin fasihin ay jayyidin wal maqalah yang ke-32 wal maqalatu saniyah, maqalah yang ke-32 dari Sufyan As-Tsauri rahimahullah, dan Allah memberikan rahmat padanya, annahu su'ila an unsi billah, sungguhnya ditanya tentang masalah ya sikap seseorang ya yang berani ya kepada Allah, berani melanggar ya daripada aturan-aturan Allah ya. Mahua apa itu? Faqala Sufyan As-Tsauri, berkata Sufyan As-Tsauri, alla tasna nisa bikulli wajhin sabihin. Alla tasna sisa, janganlah kau berani atau melanggar bikulli wajhin sabihin, yang mempunyai muka wajah yang bagus, yang ganteng, yang cantik ya. Jadi kalau seseorang kita nih dia mempunyai wajah muka yang bagus, dan kita semuanya pasti merasa diri kita yang paling bagus ya. Jadi semuanya pasti merasa dirinya mukanya paling bagus semuanya, nggak ada yang merasa dirinya jelek, nggak ada gitu ya. Semua merasa bagus. Apa contohnya? Itu rame-rame nih ya. Siapa yang kamu cari duluan? Siapa ya? Oh, saya nih, saya paling ganteng, mana orang foto saya? Nggak, orang lain jangan dicari. Kita duluan tuh ya, kita duluan dia cari ya, biar orang kata jelek ya muka kita. Coba foto rame-rame, pasti kita duluan kita cari ya, dicari. Itu namanya kita paling cakep, yang kita cari duluan itu ya. Jadi ya, di mana ya kita mempunyai wajah muka yang bagus ya, adalah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk supaya orang puji ya. Karena kalau orang puji berarti kita mengharapkan pujian orang ya, berarti kita sudah melanggar ya. Allah perintahkan kita adalah kita punya muka untuk sujud kepada Allah. Gitu ya. Jadi jangan bangga kalau punya muka bagus, tampan, ganteng, ya bangga, paling cukup ya. Tapi kita harus ya banyak-banyak sujud kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita memang ya, diri kita diciptakan oleh Allah adalah sebaik-baik daripada ya binatang. Kita sebaik-baik makhluk ciptaan Allah ya daripada binatang. Karena ya kita duduk kita ya enak udah ya, badan kita cakep lentur ya, bisa ruku, bisa sujud, bisa, dan kita punya badan adalah penuh dengan kenikmatan. Allah berikan kenikmatan kita ya. Kita duduk enak gak nih sila nih? Enak ya. Kalau namanya pegal sila ngapain? Lonjor. Enak lah. Sampai duduk, bangun, jalan ya, itu yang Allah ciptakan ya. Demikian ya, maka itu kalau kita mempunyai daripada wajah yang bagus, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita gunakan ya semuanya untuk sujud kepada Allah SWT ya. Jadi kita hendaklah jangan berani ya melanggar daripada larangan
Allah SWT ya. Jangan sampai kita punya wajah ya yang cakep tapi dibuat maksiat ya, buat maksiat. Jangan ya, jangan sampai demikian ya. Jadi gunakanlah wajah kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipakai buat jalan, buat maksiat ya, tapi gunakan untuk sujud kepada Allah. Itulah yang disebut syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan apapun kepada kita, hendaklah kita sujud ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi yang pertama adalah ya, kita bersyukur, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tasnisa bikulli wajhin sobeh. Janganlah sampai kita berani ya dengan wajah yang diberikan yang bagus ya, yang ganteng, kita berani ya berbuat maksiat. Tapi gunakanlah, syukurilah apa yang Allah berikan ini dengan kita banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala bisautin tayyibin ay lazizin bisimai wa syarhi fil qalbi. Maka gunakanlah ya, itu syukurilah ya, agar supaya ya daripada suara kita ini kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan sampai punya suara bagus dipakai buat dangdutan ya, dipakai buat hal yang suara-suara yang nggak bagus ya, ya. Jadi pakailah ya untuk suara kita ya, untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT ya. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran ya, kita lantunkan supaya orang ya, kita baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran ya. Kita semua ya, suara ini adalah suara kita semuanya bagus, nggak ada yang jelek gitu. Memang ada yang kelas-kelasnya suara bagus ya, maka gunakan kalau suara bagus buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan ada suara bagus buat karaokean mulu, karaokean mau di rumahnya ya. Nah ya, jadi kita gunakan ya untuk ya selalu suara-suara kita ini menjadi ibadah ya, terutama ya banyaklah baca Al-Quran ya. Suara kita ya, kita syukuri Allah berikan suara dengan banyak hal baca Al-Quran ya gitu ya. Jadi dikatakan yang kedua adalah ya, bahwasanya wala bisautin tayyibin ya, tidaklah dengan suara yang bagus itu, yaitu suara lazizin bisima, suara yang enak didengarnya, wasyar yang bil qalbi, bisa suara menggetarkan hati itu, maka gunakanlah suara kita ya untuk beribadah ya, mengajak orang ya untuk melakukan ya kebaikan ya. Jauhkanlah daripada perbuatan maksiat, daripada ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena mulut adalah ya paling banyak ya bisa melakukan perbuatan dosa daripada anggota badan kita yang lain ya. Kalau dari mulut bisa keluar kata-kata yang tidak baik ya. Nah, kalau badan tangan itu agak sulit ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kita sini semuanya suara kita bagus ya. Kalau yang lebih bagus lagi ya, maka gunakanlah ya untuk ya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau orang suaranya bagus ya, enak didengarnya, nikmat. Kalau orang dia dengar ngaji menggetarkan hati, nah gunakanlah untuk itu ya, gunakanlah untuk ya ibadah mengajak orang. Jangan punya suara bagus ya naik panggung mulu. Nah ini jadi ya jadi perbuatan suatu maksiat ya.
Ya, jadi yang kedua adalah kita harus menjaga daripada mulut kita, ya suara kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut ini kalau nggak dijaga paling mudah untuk berkata-kata yang menjadi dosa. Ya, itu. Ya, apa yang kita keluarkan ya itu paling mudah ya. Itu ya. Contohnya nih, ya kita bilang, tuh orang sendalnya butut banget, jelek banget, itu udah dosa, ya, udah dosa itu, nggak boleh kita melakukan, apalagi sih menceritakan orang, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi mulut harus menjaga, karena dengan sebab mulut seseorang itu bisa dilemparkan ke neraka, sebab mulut nggak bisa dijaga. Ya, walaupun dia sholatnya rajin, ya, ngajinya rajin, ya, udah pergi haji, tapi mulutnya bisa dijaga, bisa dilemparin ke neraka itu. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, ummati yaumil kiamati bisolatin, wa zakatin, wa siyamin, wa hajjin. Wa qad satama haza wa qazapa haza wa akala haza wa daraba haza hatta paniyat hasanatuhu, ya, di mana saya katakan bahwasanya nanti di yaumul kiamah itu orang ya datang pada kiamat itu ada yang banyak bawa pahala sholat, ya, puasa ngaji, ya, puasa apa, pahala puasa haji, udah haji, ya, tapi dia juga nggak bisa jaga mulutnya, ya, nggak bisa jaga mulutnya suka bohong, ya, mulutnya suka menghina orang, ya, mulutnya suka bergibah, ya, anggota tubuhnya dia nggak bisa tahan, tangannya suka mukul orang, suka mengambil barang orang, ya, minjem kagak ngulangin. Nanti tuh di yaumil kiamah, ya, begitu hari perhitungan, ya, dia pahala banyak, sholat, puasa, haji, ya, tapi begitu dihitung, ya, maka akan ada orang yang menagih, ya, dia pernah diceritain dulu kejelekannya. Orang itu datang nanti nagih, ya Allah, dia menyakitiku, dia menceritakan aku. Datang deh ngadep Allah, ya, kata Allah ganti, ya, kalau di sana nggak ada kayak duit, adanya pahala sama dosa, diambil pahala sholatnya, kalau sholatnya ambil dikasih tuh orang, ya, karena banyak yang disakitin, diambil, ya, diambil, kasih orang yang disakitin, ya, misalkan ada orang yang diceritain, jadi diambil tuh, habis pahala sholatnya, ya, masih datang lagi orang, ya, datang, ya Allah, dia dulu enteng tangan mukul saya dulu, ya Allah, dia utang belum bayar, banyak tuh, ya, ambil pahala, puasanya habis lagi ya, terus begitu, karena mulutnya tidak bisa dijaga, ya, akhirnya habis pahala semuanya, diambilin orang. Habis itu ada sholat, puasanya, hajinya habis dah. Masih ada orang datang yang lagi, ya. Wa akala haza, dia makannya dulu, ya, makan orang diambil, ya, apa rokok orang diambil, ya, diambil, datang, ya, pakai apa? Lagi gantinya pahala udah habis, ya. Dosa orang yang disakiti itu dikasih yang menyakiti, ya, sehingga pahalanya habis, dosanya makin turihatlanar, maka dia dilempar ke neraka itu orang itu. Nah, maka itu, ya, kita, ya, dalam hidup ini mulut kita harus jaga, ya. Kalau kita punya suara yang bagus, ya, gunakanlah untuk kita banyak-banyak, ya, membaca Al-Quran,
Jangan suaranya bagus, buat dangdutan dulu. Ngajinya, ya, suara bagus, ya gunakan mulut kita, gunakan pada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah, ya, di mana dikatakan, ya, oleh Sufyan Tsuri bahwasanya, ya, wala bilisanin fasih, ya, bilisanin, ya, wala bilisanin fasih ay jayyidin. Nah, ini hampir sama nih, ya, sautin, ya, tadi adalah dengan suara, kalau ini bilisanin dengan lisan, dengan lidah, ya, al fasih yang fasih, jayyid, ya, jayyid bagus, ya, bagus, ya, dengan lisan, ya, yang fasih, ya, juga, ya, kita gunakan untuk yang baik, ya, menasehati orang, ya, fasih, ya, fasih lidahnya, ya. Kalau tadi yang pertama bagus suaranya, kalau ini lisannya fasih, bisa ngomong lancar, ngomong fasih, ya, maka gunakan, ya, untuk hal-hal yang baik, ya, menasehati orang diberi nasihat sama dia, ikut aja dah, habis ya fasih, dia argumennya bagus, kuat, alasannya kuat, ya. Jadi gunakan, jangan punya lidah fasih buat berdebat dulu, ya, buat berdebat dulu, ngomong orang dulu, ya. Nah, itu jadi, ya, kita, ya, janganlah, ya, apa yang ada dalam diri kita, baik daripada wajah kita, muka kita, ya, kemudian lidah kita, mulut kita, ya, itu, ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Maka itulah, ya, dikatakan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah makalah yang ke-33, ya. Makalah yang 33, ya, di bawahnya itu, ya. Wal maqalatu salisatu wa salasun, ya. Lihat tuh. 9 dari bawah tuh, ya, lihat. 9 dari bawah, ya. Wasalisu wasalasu, makalah yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yaitu, ya, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Ibnu Abbas asal namanya adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Abbas, ya, itu Abdullah bin Abbas, ya. Di mana dikatakan, ya, bahwasanya annahu qala az-zuhdu salah satu ahrufin, ya, az-zuhdu salah satu ahrufin, zai waha wadal, ya. Zuhud ada 3 hurufnya, syahadah, zuhud, zahadah, ada 3 hurufnya, huruf zai, huruf ha, dan huruf dal, ya. Nah, paham nggak nih, ya? Zahada ada 3 hurufnya, huruf zai, huruf ha, dan huruf dal, ya, dan ada huruf dal, ya, zuhud, ya, zuhud ada hurufnya, ya, ada 3 huruf, yaitu zai, waha, dan dal, gitu, ada 3 hurufnya, ya. Apa itu zai, ya? Zai adalah zadun lil ma'adi. Zai zadun lil ma'adi, ya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, ya. Jadi zai adalah mempersiapkan diri atau membekali diri untuk kehidupan di akhirat. Lil akhirah, apa bekal? Yaitu wahwa taqwallah,
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal kita untuk hidup di akhirat adalah dengan takwa. Takwa adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, ya. Jadi mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri kita, ya, untuk bekal kita nanti di yaumil kiamah, ya. Jadi yang zuhud itu adalah zainnya, ya, mempersiapkan diri. Jadi zuhud, orang-orang yang zuhud itu adalah, ya, akan selalu beramal soleh, ya, untuk bekal hidup di akhirat nanti. Ya, zuhud, ya, artinya, ya, melakukan amal-amal soleh untuk kehidupan di akhirat nanti. Kita semua ini akan dipanggil oleh Allah. Nggak ada orang yang kekal abadi di dunia ini. Semuanya bakal dipanggil oleh Allah. Cuman kita nggak tahu waktu kapannya. Ya, kata Allah dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun maza takzibu goda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Mata di nafsun maza takzibu goda. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang dilakukan besok. Kita nggak tahu besok apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan besok nggak ada yang tahu. Ya, secara rutin mungkin sarapan, makan segala macam. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu besok sakit gigi nggak bisa makan. Oh ya, jadi ya hidup, ya. Nah, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh apa? Melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah, ya, itulah amal soleh. Ya, kewajiban kita sholat, jangan sampai lambat. Ya, sholat lail jangan sampai ditinggalkan. Ya, tiap malam, ya, kalau enggak ya bisa 3 kali. Ya, jadi sholat jangan ditinggalkan. Sholat sunat, ya, jangan ditinggalkan. Ya, puasa sunat kerjain Senin Kemis. Ikutin. Lagi anak-anak yang masih belajar, ya, masih belajar puasa Senin Kemis supaya cepat, ya, bisa menangkap ilmu, bisa diberikan ilmu oleh Allah, ya, dengan puasa Senin Kemis. Ya, malamnya sholat. Ya, itu amal-amal soleh semua. Amal perbuatan yang diperintahkan, yang diwajibkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah amal-amal soleh. Jauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, itulah, ya, zuhud, orang yang melakukan amal-amal soleh, ya, menjauhkan segala larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah. Ya, seperti tadi punya lisan, jaga. Ya, jangan kita, ya, asal ngomong aja. Karena orang yang beriman, sempurna imannya itu akan menjaga mulutnya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum, tidak akan berbicara seseorang itu wal yakul khairan al yasmut, dia akan ngomong yang baik atau dia diam, enggak ngomong, ya. Jadi ngomongnya yang baik-baik, ya, yang baik-baik, ya. Nah, jadi yang pertama adalah, ya, di mana dikatakan bahwanya zuhud itu ada 3 huruf. Yang pertama huruf Z, yaitu yang dimaksud dengan huruf Z adalah zadun lil ma'adi ay lil akhirati wa huwa taqwallahu ta'ala.
huruf zai adalah ya menambah atau mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat ya nanti, yaitu dengan amal-amal soleh ya, dengan amal-amal soleh ya itu kita ya mengisi hidup ini ya, dan zadun ya, zadun ya. Yang kedua adalah ha ya itu ya, dan lidin ya, petunjuk bagi agama, dan petunjuk ya. Maka hidup ini, kita dalam hidup ini hendaklah semuanya berdasarkan petunjuk agama ya. Hidup kita ini dibimbing dengan petunjuk agama. Ikutilah hidup kita ini, laksanakanlah hidup ini dengan bimbingan agama. Jangan semau kita ya, jangan semau kita hidup ini semaunya di hidupnya, ikuti ya petunjuk dari agama. Sholat kerjakan sesuai dengan petunjuk agama ya, dengan dari bimbingan Rasulullah. Sholat yang benar ya, jangan sholatnya ntar enggak ya. Dan kita sholat pun kita harus ya sempurna rukun-rukunnya ya, sunnah-sunnahnya ya. Itu kita ikutin semua ya, daripada petunjuk bimbingan agama gitu ya. Sholat kita berdasarkan kita belajar, jangan sembarangan ya. Nah, wudhu kita tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Sekarang banyak kan kadang-kadang orang ya, wudhunya aja sembarangan, basuh kakinya ya angkat aja kakinya di atas keran, udah nggak rata ya. Nah itu ya harus ya, semuanya itu adalah kita harus dengan ilmu ya. Petunjuk agama artinya kita mempunyai ilmu dalam hidup ini. Semuanya harus berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan agama, petunjuk agama. Harus dengan ilmu. Karena Rasul katakan man aradad dunya falaihi bil ilmi wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Hidup di dunia ini ya, kalau ingin bahagia hidup di dunia ini harus pakai ilmu ya. Makanya sekolahnya pada tinggi-tinggi dah ya, SD, SMP itu sampai S1 S2 supaya apa ya? Supaya nanti di kantor enak duduknya ya, karena punya ilmu gitu ya, karena punya ilmu. Coba kalau nggak punya ilmu ya udah jadi di bawah aja dah tuh ya, yang sapu nggak punya ilmu. Nah jadi Rasul katakan man arada dunya falaihi bil ilmi. Kalau ingin hidup di dunia ini dia bahagia enak harus pakai ilmu ya, harus pakai ilmu. Waman aradal akhirah falaihi bil ilmi. Begitu juga kalau kita ingin senang hidup di akhirat, masuk surganya ya harus pakai ilmu ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pakai ilmu, takbir gimana ya beda, sujud bagaimana, ruku bagaimana, supaya diterima ibadah kita. Karena kalau nggak pakai ilmu ya kita melanggar ya, nggak pakai ilmu, nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkannya dia nggak tahu ya, maka nggak diterima ya. Nah, maka harus pakai ilmu ya, kalau nggak pakai ilmu ya nggak diterima ya. Di matan juga dikatakan kulluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kulluman bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan pekerjaan, melakukan ibadah ya bighairi ilmin, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bekerja apapun kalau nggak pakai ilmu kagak dipakai
ya. Itu Kang sapu juga nggak dipakai kalau nggak punya ilmu cara nyapu. Itu ya. Jadi harus pakai ilmu. Hidup ini harus pakai ilmu. Ya. Untuk hidup di akhirat juga pakai ilmu. Karena sholat harus pakai ilmu. Ya. Puasa harus pakai ilmu. Ngeluarin zakat yang banyak duitnya juga harus pakai ilmu. Kalau yang banyak duitnya wajib dia menuntut ilmu zakat, ya, supaya dia tahu zakatnya yang bagaimana yang diterima, sasarannya kemana, itu, ya. Jadi, ya, bahwasanya man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau akhirat harus pakai ilmu, ya, harus pakai ilmu tuh, ya. Jadi hudalil din, ya, petunjuk agama, ya, ay suluku tariku wa yusalu ila tarikul mahmudiyah muhammadiyah, ya, yaitu ya petunjuk jalan untuk menuju jalannya yang terpuji, yaitu jalan, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, dal, ya, yang terakhir adalah dal, ya, disebut dawamu ala ta'ah, ya. Hidup kita ini harus istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Istiqomah, ya, sholat tepat waktu, ya kan gitu. Kita ngaji Quran, istiqomah baca habis setiap maghrib, siang baca istiqomah. Jangan bacanya Yasin doang malam Jumat. Habis itu nggak ngaji dah. Ya, ngaji dah. Ngaji terus, ya. Paling enggak satu hari itu 100 ayat baca. Ya, paling enggak 100 ayat paling enggak. Nah, itu baca, ya. Istiqomah namanya. Ya, istiqomah. Dawamah dan istiqomah, ya. Nah, inilah, ya. Ya, jemaah sekalian, bahwasannya, ya, makalah yang yang 33, ya, yang 33, ya, zuhud ada 3 huruf zai, ha, dan dal, ya, gitu ya. Zainnya adalah untuk persiapan kita, ya, untuk tunjuk dari agama, ya. Dalnya adalah mudawamah, ya. Dalnya itu adalah mudawamah, ya. Nah, inilah di makalah yang 3 kepada makalah yang ke-34, ya, 34. Ya, ya, mudah-mudahan, ya, semuanya dapat kita laksanakan mudawamahnya nih. Mudawamah ngajinya biar mudawamah, ya, ibadahnya biar mudawamah semuanya, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan wa fi ni'maka majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karimi azimi sultani. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi akhjalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.